Ilmu public speaking atau berbicara di depan umum. Pendahuluan. Public speaking atau berbicara di depan umum merupakan salah satu keterampilan penting yang bisa membuka banyak pintu kesempatan, baik di dunia profesional, akademik, maupun sosial. E-book ini hadir sebagai panduan untuk Anda yang pernah merasakan ketidaknyamanan ketika berbicara di depan orang banyak, mengalami gugup saat presentasi, atau merasa kesulitan untuk meninggalkan kesan yang mendalam kepada audiens. E-book ini tidak hanya mengajarkan cara berbicara dengan percaya diri, tetapi juga teknik-teknik rahasia yang dapat membuat penyampaian ide Anda menjadi lebih tajam, berwibawa, dan mudah diingat. Mari kita telah setiap bab beserta contoh konkretnya. Bab 1, kenapa orang percaya pada orang yang bicaranya meyakinkan. Bab pertama, mengupas dasar psikologi komunikasi, bagaimana cara bicara yang meyakinkan bisa membangun kepercayaan audiens. Intinya, orang cenderung mempercayai pembicara yang mampu menyampaikan pesannya dengan jelas, konsisten, dan penuh keyakinan. Konsep utama. Kesan pertama, kesan awal yang terbentuk dalam beberapa detik pertama sangat menentukan apakah audiens akan mendengarkan lebih lanjut atau tidak. Kredibilitas, menggunakan bahasa yang lugas dan menyampaikan informasi dengan keyakinan dapat meningkatkan persepsi audiens terhadap kredibilitas pembicara. Bahasa tubuh, selain kata-kata, gestur dan kontak mata memainkan peran penting dalam menanamkan rasa percaya. Contoh penerapan. Bayangkan Anda sedang memimpin rapat penting di kantor. Saat memulai presentasi, Anda membuka dengan senyum hangat, kontak mata yang konsisten, dan intonasi suara yang mantap. Alih-alih terdengar gugup, Anda berbicara dengan tenang dan mantap sehingga seluruh ruangan segera merasakan kehadiran Anda sebagai pemimpin yang kompeten. Hal ini membuat peserta rapat menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide yang akan Anda sampaikan. Bab 2, formula, SMART SPEAKING, rahasia berbicara dengan kepercayaan diri. Bab kedua membahas strategi, SMART Speaking, yang menekankan pentingnya berbicara dengan kepercayaan diri tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk persiapan yang berlebihan. Konsep utama. Teknik, slow dan commanding, mengatur kecepatan bicara dengan penekanan pada jeda yang tepat sehingga terdengar lebih tenang dan meyakinkan. Penghindaran kata ragu, menghindari penggunaan kata-kata seperti, sepertinya, mungkin, atau, saya kira, yang dapat menurunkan kesan kepercayaan diri. Penyampaian pesan yang terstruktur, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas untuk menyampaikan ide-ide utama. Contoh penerapan. Misalnya, dalam sebuah presentasi produk baru, daripada berbicara dengan cepat dan terdengar gugup, Anda memilih untuk mengatur kecepatan bicara sehingga setiap kalimat terdengar jelas. Anda memulai dengan pernyataan yang kuat, produk ini adalah solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi operasional Anda. Kemudian, Anda memberikan jeda sejenak agar audiens dapat mencerna informasi tersebut sebelum melanjutkan ke detail teknis. Pendekatan ini membuat pesan Anda terdengar lebih terstruktur dan penuh keyakinan. Bab 3, strategi, the first 10 seconds, menarik perhatian sejak awal. Bab ini menguraikan pentingnya 10 detik pertama dalam presentasi. Disinilah semua perhatian audiens harus tertuju pada Anda. Konsep utama. Powerful opening, pembukaan yang kuat dapat menciptakan impresi yang mendalam dalam waktu singkat. Teknik, shock dan hook, menggunakan elemen kejutan atau pertanyaan retoris yang membuat audiens penasaran untuk mendengarkan lebih jauh. Penggunaan cerita singkat, menceritakan anekdot atau kisah singkat yang relevan agar audiens merasa terhubung secara emosional sejak awal. Contoh penerapan. Bayangkan Anda menghadiri seminar motivasi. Pembicara membuka dengan pertanyaan, pernahkah Anda merasa seolah dunia menolak Anda? Dengan pertanyaan tersebut, audiens langsung merasa terlibat karena mereka dapat mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pembicara melanjutkan dengan sebuah cerita singkat tentang kegagalan yang kemudian berubah menjadi kesuksesan. Teknik ini efektif untuk memikat perhatian sejak 10 detik pertama. Bab 4, formula, CLEAR dan IMPACTFUL, berbicara tanpa berputar-putar. Bab keempat menekankan pentingnya kejelasan dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan secara langsung dan tanpa bertele-tele akan lebih mudah dipahami dan diingat. Konsep utama. Inti pesan yang jelas, mengidentifikasi ide pokok dan menyampaikannya dengan kalimat yang padat. Struktur narasi yang terfokus, mengorganisir pikiran dan argumen sehingga setiap kalimat mengarah pada tujuan akhir. Penggunaan bahasa yang sederhana, menghindari jargon yang tidak perlu agar pesan dapat diterima oleh semua kalangan. Contoh penerapan. Dalam rapat strategis, seorang manajer menyampaikan ide inovatif untuk meningkatkan efisiensi tim. Alih-alih menghabiskan waktu dengan penjelasan yang berputar-putar, manajer tersebut langsung menyampaikan intinya, kita akan mengimplementasikan sistem manajemen proyek baru yang sudah terbukti meningkatkan produktivitas sebesar 25%.
Penuturan langsung dan jelas ini memastikan bahwa seluruh tim dapat memahami dan mendukung inisiatif tersebut tanpa kebingungan. Bab 5 Teknik, The Power Pause, meningkatkan impact tanpa harus bicara panjang. Dalam bab ini, ditekankan bahwa kekuatan dalam berbicara tidak selalu harus berasal dari kata-kata yang banyak, melainkan juga dari kemampuan untuk berdiam sejenak secara strategis. Konsep utama, dramatic pause, menggunakan jeda sejenak untuk menekankan poin penting sehingga kata-kata yang diucapkan sebelumnya memiliki dampak yang lebih besar. Pengaturan tempo, mengatur kecepatan bicara sehingga jeda tersebut tidak terasa canggung, melainkan sebagai alat untuk menarik perhatian. Membangun antisipasi, jeda yang tepat dapat membangun antisipasi audiens terhadap informasi berikutnya. Contoh penerapan. Dalam sesi tanya-jawab selama konferensi, seorang pembicara menanggapi pertanyaan sulit dengan membiarkan jeda selama beberapa detik. Jeda tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan jawaban dengan matang, tetapi juga membuat audiens semakin penasaran dengan penjelasannya. Teknik power pause ini, bila diaplikasikan dengan benar, akan membuat setiap kata yang diucapkan terdengar lebih bermakna. Bab 6 Body Language dan Nonverbal CUES, bicara lebih berwibawa dengan gestur. Komunikasi nonverbal memainkan peran krusial dalam menciptakan kesan yang kuat. Bab ke-6 ini membahas bagaimana bahasa tubuh dan isyarat nonverbal dapat mendukung pesan verbal Anda. Konsep utama, postur tubuh yang terbuka, mengadopsi sikap terbuka dan percaya diri melalui posisi tubuh yang tidak menghalangi komunikasi. Kontak mata yang konsisten, menunjukkan bahwa Anda fokus dan menghargai audiens. Gerakan tangan yang tepat, menggunakan gestur yang natural untuk menekankan poin penting, tanpa berlebihan. Contoh penerapan. Seorang pemimpin perusahaan saat memberikan pidato di konferensi memilih berdiri tegak dengan bahu terbuka dan pandangan mantap kepada audiens. Dengan gerakan tangan yang terukur, ia menekankan setiap poin penting. Bahkan, saat menyampaikan statistik penting, kontak mata yang intens membuat pendengar merasa bahwa informasi tersebut sangat relevan dan kredibel. Bahasa tubuh yang konsisten ini membantu meningkatkan persepsi audiens terhadap kepercayaan dan kompetensi pembicara. Bab 7 Strategi, DSTORYTELLINGHACK, bikin orang tergila-gila dengan cerita Anda. Di bab ini, pembahasan berfokus pada seni bercerita. Teknik storytelling memungkinkan Anda mengemas pesan dalam bentuk cerita yang menarik dan mudah diingat. Konsep utama, Hero's Journey, menggunakan struktur cerita klasik yang melibatkan perjalanan, tantangan, dan transformasi. Penggunaan humor, menambahkan sentuhan humor secara tepat dapat membuat cerita terasa lebih hidup dan mengurangi ketegangan. Koneksi emosional, cerita yang baik mampu menghubungkan pengalaman pribadi dengan situasi yang dialami oleh audiens. Contoh penerapan. Bayangkan seorang pemateri dalam seminar motivasi yang menceritakan kisah pribadi tentang kegagalan dalam karir, bagaimana ia bangkit kembali, dan akhirnya menemukan kesuksesan. Dengan menggunakan struktur Hero's Journey, ia memaparkan tantangan, titik terendah, dan transformasi yang dialaminya. Sentuhan humor di bagian-bagian tertentu, misalnya dengan menceritakan kejadian lucu di balik kegagalan tersebut, membuat cerita terasa lebih relatable dan menginspirasi para pendengar. Bab 8 Formula, SPEAK-WITH-AUTHORITY, berbicara seperti orang yang punya wawasan luas. Bab ke-8 mengajarkan teknik untuk menyampaikan informasi dengan otoritas, sehingga pesan yang Anda sampaikan diterima dengan penuh keyakinan oleh audiens. Konsep utama, Confident Information Delivery, menggunakan data, statistik, dan fakta yang terverifikasi untuk mendukung argumen Anda. Penguasaan materi, memahami topik secara mendalam agar dapat menjawab pertanyaan atau keraguan dengan tepat. Suara yang tegas, intonasi suara yang tegas dan nada yang konsisten membantu menanamkan kesan bahwa Anda menguasai topik. Contoh penerapan. Seorang dosen saat menjelaskan konsep ekonomi kepada mahasiswanya menggunakan data terkini dan studi kasus untuk mendukung penjelasan. Dengan menyampaikan statistik dari sumber terpercaya dan menjawab pertanyaan dengan lugas, ia menciptakan suasana kelas yang interaktif dan penuh kepercayaan. Gaya penyampaian yang penuh otoritas ini membuat para mahasiswa merasa yakin bahwa mereka mendapatkan informasi yang akurat dan berharga. Bab 9 Formula, Think dan SPEAK Fast, cara menjawab dengan cerdas tanpa harus mikir lama. Di bab 9, fokus pembahasan adalah pada kemampuan untuk berpikir cepat dan merespons secara tepat dalam situasi yang mendesak. Konsep utama, quick processing, melatih otak untuk merespons secara cepat tanpa mengorbankan keakuratan jawaban. Latihan simulasi, menggunakan teknik tanya-jawab dan role-playing untuk membiasakan diri menghadapi pertanyaan mendadak. Menjaga ketahanan mental, membangun ketenangan agar tidak terjebak dalam kepanikan saat harus menjawab pertanyaan sulit. Contoh penerapan.
Dalam sesi tanya-jawab setelah presentasi, seorang manajer produk ditanya tentang kekurangan dari sebuah fitur yang baru diluncurkan. Dengan tenang, ia mengakui kekurangan tersebut, lalu menjelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk memperbaikinya. Jawaban cepat dan solutif ini tidak hanya menunjukkan bahwa ia memahami produk secara mendalam, tetapi juga membangun kepercayaan dari audiens yang menghargai keterus-terangan dan kesiapan untuk mengatasi tantangan. Bab 10 Strategi, The Power of Questions, teknik bertanya yang bikin Anda terlihat cerdas. Bab 10 membahas bagaimana bertanya secara cerdas dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun interaksi yang bermakna dalam setiap percakapan. Konsep utama. Pertanyaan pemicu, mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran mendalam sehingga audiens merasa terlibat. Pertanyaan retoris, menggunakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban langsung namun membuat audiens merenung. Menggiring diskusi, memanfaatkan pertanyaan untuk mengarahkan diskusi ke topik yang lebih mendalam dan relevan. Contoh penerapan. Dalam sebuah workshop, fasilitator mengakhiri sesi dengan bertanya, apa satu langkah yang bisa Anda ambil hari ini untuk mengubah cara pandang Anda terhadap tantangan? Pertanyaan ini tidak hanya memancing partisipasi, tetapi juga membuat setiap peserta berpikir kritis tentang tindakan konkret yang bisa mereka ambil. Teknik ini sangat berguna untuk membuka diskusi yang mendalam dan memotivasi audiens untuk beraksi. Bab 11 Teknik SPEAK to Influence, rahasia membuat orang setuju dengan Anda. Bab ini berfokus pada seni persuasi dalam berbicara. Bagaimana cara menyampaikan pesan sehingga audiens secara alami cenderung menyetujui dan mendukung ide yang disampaikan. Konsep utama. Strategi persuasif, menggabungkan data, cerita, dan bahasa tubuh yang meyakinkan untuk membangun argumen yang kuat. Memahami psikologi audiens, mengetahui apa yang membuat audiens tertarik dan bagaimana memanfaatkan emosi mereka secara positif. Teknik framing, menyusun pesan sehingga setiap informasi yang disampaikan terasa relevan dan mengarahkan pemikiran audiens ke arah tertentu. Contoh penerapan. Seorang sales eksekutif dalam pertemuan bisnis mempresentasikan proposal kerjasama dengan menekankan manfaat jangka panjang, menggunakan studi kasus dan testimonial klien yang puas. Teknik framing yang tepat, di mana setiap poin disampaikan dalam konteks keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak lain, membuat presentasi tersebut menjadi sangat persuasif. Akibatnya, proposal tersebut disetujui oleh semua pihak yang hadir. Bab 12 Formula, Close Like a Pro, cara menutup pembicaraan dengan impact. Bab ke-12 menguraikan bagaimana mengakhiri presentasi atau diskusi dengan kesan yang mendalam sehingga pesan yang disampaikan tidak mudah dilupakan. Konsep utama. Memorable conclusion, menyusun penutup yang ringkas namun penuh makna, sehingga audiens membawa pulang inti pesan yang jelas. Call to action CTA, mengajak audiens untuk melakukan tindakan tertentu setelah sesi berakhir. Rekapitulasi inti pesan, menyimpulkan kembali poin-poin utama untuk memastikan pesan tersampaikan dengan sempurna. Contoh penerapan. Seorang motivator di akhir seminar menyimpulkan presentasinya dengan kalimat yang menggugah, ingat, setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi besar untuk masa depan Anda. Mulailah dari sekarang, dan raih potensi terbaik Anda. Dengan menutup presentasinya dengan CTA yang kuat, ia tidak hanya meninggalkan kesan mendalam, tetapi juga mendorong audiens untuk mengambil tindakan nyata. Bab 13 Teknik Public SPEAKINGMASTERCLASS, rahasia PEBICARA hebat di atas panggung. Bab ke-13 adalah puncak dari semua teknik yang telah dibahas sebelumnya, dengan fokus pada penerapan praktis di atas panggung atau saat tampil di depan publik besar. Konsep utama. Command the stage, menguasai panggung dengan kepercayaan diri dan kehadiran yang memikat. Interaksi dengan audiens, menciptakan suasana interaktif dengan melibatkan pertanyaan, humor, dan respons langsung terhadap reaksi audiens. Penggunaan teknologi, memanfaatkan alat bantu visual atau multimedia untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Contoh penerapan. Seorang pembicara dalam konferensi internasional menggunakan teknik command the stage dengan berjalan di panggung sambil tersenyum dan menyapa audiens. Ia juga menggunakan slide visual yang menarik untuk mendukung ceritanya. Dengan berinteraksi langsung, seperti mengajukan pertanyaan retoris dan menanggapi reaksi audiens secara real-time, ia berhasil menciptakan suasana yang dinamis dan membuat pesan yang disampaikan mudah dicerna oleh semua kalangan. Bab 14 Rahasia IMPROVSPEAKING, berbicara tanpa persiapan dan masih terdengar meyakinkan. Bab ini mengajarkan keterampilan improvisasi saat berbicara, sebuah kemampuan yang sangat berguna ketika Anda dihadapkan pada situasi mendadak atau pertanyaan yang tak terduga. Konsep utama. Structured thinking, melatih otak untuk berpikir terstruktur secara spontan, sehingga meskipun tidak ada persiapan, penyampaian tetap teratur. Mengelola kegugupan, teknik relaksasi dan pernapasan yang membantu menjaga ketenangan di tengah situasi yang tidak direncanakan.
Latihan spontanitas, melakukan latihan berbicara tanpa skrip, seperti berdiskusi secara spontan dengan rekan kerja atau teman. Contoh penerapan. Dalam sebuah debat mendadak di ruang rapat, seorang pimpinan mampu menjawab pertanyaan kritis dari peserta rapat dengan tenang. Ia menggunakan teknik pernapasan dalam dan menyusun jawabannya dengan cepat namun terstruktur. Meski tidak ada waktu persiapan sebelumnya, jawabannya terdengar logis dan meyakinkan, sehingga mampu meredam ketegangan situasi dan mengarahkan diskusi ke arah yang konstruktif. Bab 15 Final BLUEPRINT, jadikan kemampuan berbicara senjata utama Anda. Bab terakhir menyimpulkan seluruh teknik dan strategi yang telah dibahas, serta memberikan panduan praktis untuk melatih kemampuan public speaking secara harian. Konsep utama. Daily Speaking Practice menetapkan rutinitas latihan berbicara setiap hari, baik melalui simulasi, rekaman diri, atau bergabung dengan komunitas public speaking. Evaluasi diri, melakukan evaluasi rutin terhadap penampilan berbicara dengan meminta feedback dari audiens atau mentor. Penyempurnaan berkelanjutan, memahami bahwa keterampilan public speaking adalah proses belajar seumur hidup yang memerlukan latihan terus-menerus dan adaptasi terhadap situasi yang berbeda. Contoh penerapan. Seorang profesional yang ingin meningkatkan kemampuan berbicaranya menetapkan target harian untuk berbicara di depan cermin selama 5 menit setiap pagi. Ia merekam video pendek dari sesi latihan tersebut, kemudian menontonnya untuk mengevaluasi gerak tubuh, intonasi, dan penggunaan kata-kata. Selain itu, ia juga bergabung dengan komunitas Toastmasters, di mana setiap pertemuan diisi dengan sesi evaluasi dan feedback yang konstruktif. Melalui latihan yang rutin ini, ia berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasinya secara signifikan. Kesimpulan. Setiap bab dalam e-book, kalau Anda pernah merasakan ini, Anda wajib baca. Dirancang untuk membantu Anda membangun kemampuan public speaking secara menyeluruh. Mulai dari memahami mengapa orang percaya kepada pembicara yang meyakinkan, hingga cara menutup presentasi dengan impact, setiap teknik memberikan pendekatan yang spesifik dan mudah diterapkan. Ringkasan poin-poin utama. Bab 1, fokus pada kredibilitas dan kesan pertama yang kuat, di mana kepercayaan audiens terbentuk dalam hitungan detik melalui penyampaian yang meyakinkan. Bab 2, teknik smart speaking, menekankan kecepatan dan kejelasan berbicara agar terdengar percaya diri, tanpa perlu berlebihan dalam persiapan. Bab pukul 3:10 detik pertama sangat penting untuk menarik perhatian, dengan menggunakan teknik shock dan hook, audiens langsung merasa terlibat. Bab 4, penyampaian yang jelas dan tidak bertele-tele memastikan ide tersampaikan dengan efektif kepada audiens. Bab 5, Power Pause, mengajarkan bahwa jeda strategis dapat menambah kekuatan pesan, memberikan ruang bagi audiens untuk mencerna informasi. Bab 6, bahasa tubuh dan isyarat nonverbal sangat berpengaruh dalam menciptakan aura kepercayaan, di mana gerak tubuh yang tepat mendukung pesan verbal. Bab 7, teknik storytelling mengubah data dan informasi menjadi cerita menarik yang menghubungkan emosi audiens. Bab 8, berbicara dengan otoritas melibatkan penguasaan materi dan penyampaian data yang terverifikasi, sehingga audiens merasa informasi yang disampaikan kredibel. Bab 9, kemampuan berpikir cepat dan merespons dengan tepat merupakan kunci dalam situasi mendadak, di mana latihan simulasi dapat membantu meminimalisir kekurangan. Bab 10, teknik bertanya yang cerdas mampu menggiring diskusi dan menstimulasi pemikiran mendalam di antara peserta. Bab 11, strategi persuasif, dengan menggabungkan data dan cerita, membantu membangun argumen yang membuat audiens setuju dengan ide yang disampaikan. Bab 12, penutupan yang kuat melalui call to action dan rekapitulasi pesan memastikan bahwa kesan mendalam tertanam di benak audiens. Bab 13, Public Speaking Masterclass menekankan pentingnya penguasaan panggung dan interaksi langsung dengan audiens agar pesan tersampaikan secara dinamis. Bab 14, Improvis Speaking merupakan seni berbicara tanpa persiapan namun tetap terdengar meyakinkan, yang dapat diasah melalui latihan spontan dan teknik relaksasi. Bab 15, Final Blueprint mengajak Anda untuk menjadikan kemampuan berbicara sebagai senjata utama melalui latihan harian, evaluasi diri, dan penyempurnaan berkelanjutan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam dunia kerja, kemampuan public speaking yang baik tidak hanya membuat Anda tampil lebih profesional tetapi juga membantu Anda memimpin rapat, presentasi, atau negosiasi dengan lebih efektif. Sementara dalam konteks sosial, berbicara dengan percaya diri dapat membuka kesempatan untuk membangun jaringan, berbagi pengalaman, dan bahkan mempengaruhi opini di lingkungan sekitar. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda harus menyampaikan ide inovatif kepada investor. Dengan mengaplikasikan teknik smart speaking dan power pause, Anda mampu menyampaikan ide tersebut secara lugas dan penuh keyakinan. Investor yang awalnya ragu pun akhirnya merasa tertarik dan yakin dengan prospek yang Anda tawarkan. Demikian pula,
Dalam acara komunitas atau seminar, kemampuan storytelling yang baik dapat mengubah sesi presentasi biasa menjadi sebuah pengalaman yang menginspirasi dan membekas dalam ingatan audiens. Manfaat jangka panjang. Meningkatkan kemampuan public speaking tidak hanya berdampak pada penampilan di depan umum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri secara keseluruhan. Dengan menerapkan teknik-teknik yang telah dijelaskan, Anda akan lebih mudah membangun hubungan interpersonal yang kuat, mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui komunikasi yang efektif, mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering menyertai kegiatan berbicara di depan umum. Latihan yang konsisten dan penerapan teknik yang tepat akan membawa Anda pada peningkatan kualitas komunikasi secara keseluruhan, sehingga setiap interaksi, baik itu dalam rapat kerja, presentasi formal, atau diskusi santai, akan terasa lebih bermakna dan penuh dampak. Penutup, Nasution, kemampuan public speaking adalah keterampilan yang dapat diasah melalui latihan dan penerapan teknik-teknik yang tepat. E-book, kalau Anda pernah merasakan ini, Anda wajib baca. Menyediakan blueprint lengkap dari dasar hingga teknik lanjutan, mulai dari mengatur kesan pertama, penyampaian yang lugas, hingga strategi persuasi dan penutupan yang mengesankan. Setiap bab memberikan insight dan contoh nyata yang dapat langsung Anda praktikkan, baik di lingkungan profesional maupun sosial. Dengan mengintegrasikan teknik Smart Speaking, The First 10 Seconds, Power Pause, serta strategi storytelling dan persuasif, Anda tidak hanya akan tampil lebih percaya diri, tetapi juga mampu menginspirasi dan memimpin audiens dengan efektif. Ingatlah bahwa setiap pembicara hebat melalui proses latihan yang konsisten, mulai dari latihan harian, evaluasi diri, hingga mengikuti kelas public speaking untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang komprehensif dan memotivasi Anda untuk terus meningkatkan kemampuan berbicara. Dengan menerapkan setiap teknik yang telah dibahas, Anda akan semakin mendekati diri Anda sebagai pembicara yang tidak hanya disegani tetapi juga diingat oleh semua orang yang mendengarkan. Rangkuman teknik dan strategi. Keyakinan dan kredibilitas, pastikan setiap kata yang diucapkan mencerminkan kepercayaan diri dan kredibilitas. Mulailah dengan kesan pertama yang kuat melalui kontak mata, postur yang tepat, dan pembukaan yang menarik. Struktur penyampaian, gunakan teknik clear dan impactful untuk menyampaikan pesan secara langsung dan terstruktur, tanpa harus berbelit-belit. Penggunaan jeda strategis, terapkan teknik The Power Pause untuk menekankan poin penting dan memberikan ruang bagi audiens untuk mencerna informasi. Bahasa tubuh yang mendukung, perhatikan setiap gerakan dan sikap yang dapat mendukung pesan verbal Anda, seperti sikap terbuka, kontak mata, dan gerakan tangan yang terukur. Teknik storytelling, ceritakan kisah-kisah yang relevan dan menginspirasi agar audiens dapat merasakan koneksi emosional yang mendalam. Respon spontan yang tepat, latih kemampuan, think dan speak fast, sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan mendadak dengan tegas dan logis. Persuasi lewat pertanyaan, manfaatkan the power of questions untuk menggiring diskusi dan merangsang pemikiran audiens. Penutupan yang menggugah, akhiri setiap presentasi dengan rangkuman yang jelas dan call to action yang kuat untuk memastikan pesan Anda tetap melekat. Dengan mengikuti blueprint yang disusun dalam e-book ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan kemampuan public speaking, tetapi juga mengubah cara pandang audiens terhadap Anda, menjadikan kemampuan berbicara sebagai senjata utama dalam meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Melalui penjelasan mendalam di atas, diharapkan Anda dapat memahami setiap aspek teknik public speaking dan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Latihan yang konsisten dan evaluasi diri secara berkala akan membuat Anda semakin mahir dan percaya diri dalam setiap kesempatan berbicara di depan umum. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam public speaking adalah hasil dari persiapan matang, penerapan teknik yang tepat, dan keberanian untuk tampil otentik. Semoga panduan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk terus berkembang sebagai pembicara yang berwibawa dan memukau. Selamat berlatih dan semoga sukses dalam setiap kesempatan yang Anda hadapi. Sukses dalam setiap kesempatan yang Anda hadapi.